Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Grace Natalia Manalu, NPM 2275 Akuntansi Perpajakan kelas 4B. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 4, yaitu akuntansi panen kelapa sawit. Akuntansi panen kelapa sawit ini merupakan pemotongan tandan buah segar dari pohon sampai dengan pengangkutan ke pabrik, yang meliputi kegiatan seperti pemotongan tandan buah segar, pengumpulan brondolan, pemotongan pelepah, pengangkutan hasil ke TPH, dan pengangkutan hasil ke pabrik. Secara umum, kelapa sawit ini dapat dipanen pada umur 3,5 tahun dari masa penanaman, atau juga bisa tergantung dengan mutu dan juga perawatan yang diberikan dan juga jenis varietas yang ditanam. Pemanenan yang terlalu muda juga dapat mengakibatkan sedikitnya kelapa sawit yang dihasilkan, dan juga pemanenan yang terlalu tua akan menyebabkan buah akan segera membusuk. Selanjutnya yaitu sistem panen. Pada sistem panen ini, standar panen yang digunakan pada perusahaan terhadap perusahaan lain itu berbeda, dan juga ciri khusus dari tandan buah segar ini yang dikategorikan siap panen yaitu memiliki 5 brondolan di piringan buah sawit. Lalu pelepah yang ditunasi itu dibagi menjadi 3 potongan lalu disusun rapi pada gawangan mati. Selanjutnya TBS dan brondolan itu disusun rapi di TPH untuk pengangkutan ke pabrik. Lalu tangkai buah yang dipotong menyerupai huruf V. Prosedur pemanenan yaitu yang pertama ada perontokan brondolan dari tandan buah segar, lalu pengangkutan, lalu selanjutnya itu melakukan proses penggilingan dan kemudian diberikan ekstraksi, lalu terakhir yaitu proses pemurnian. Justifikasi biaya panen meliputi biaya tenaga kerja, biaya transportasi, biaya perlengkapan panen, biaya peralatan panen, dan juga biaya peralatan tanaman menghasilkan. Akuntansi panen, semua biaya yang terkait dengan proses panen ini dibebankan pada periode berjalan. Lalu aset biologis yang dihasilkan dari proses panen diakui pada nilai wajarnya yang dikurangi dengan biaya penjualan pada tanggal panen. Untuk jurnalnya yaitu aset biologis tandan buah segar pada debit, pada keuntungan nilai wajar TBS pada kredit. Lalu jurnal selanjutnya yaitu persediaan tandan buah segar pada debit, pada aset biologis TBS pada kredit. Materi selanjutnya yaitu mengenai akuntansi produksi kelapa sawit pada pertemuan 5. Lalu alur proses pengolahan kelapa sawit ini meliputi dari penerimaan tandan buah segar yang dilakukan melalui proses sterilisasi, lalu melakukan proses mesin bantingan menghasilkan 2 yaitu tandan kosong dan juga buah sawit. Pada tandan kosong itu dilakukan pengolahan limbah yang menghasilkan limbah cair yang dapat digunakan untuk pupuk tanaman di lapangan. Lalu pada hasil buah sawit yaitu melakukan proses pengepresan yang menghasilkan CPO kotor dan juga buih sawit serta menghasilkan serat. Pada CPO kotor itu melakukan proses penjernihan yang menghasilkan CPO bersih. Pada proses penjernihan untuk CPO bersih, pengolahan limbah ini menghasilkan limbah cair yang juga dapat digunakan untuk pupuk tanaman di lapangan atau juga bisa dibuang sesuai dengan ketentuan pemerintah. Lalu pada buih sawit melakukan proses pemecahan biji yang menghasilkan hydrocochlane, dan juga dari hydrocochlane ini menghasilkan 2 yaitu palm kernel dan juga cangkang. Cangkang ini dapat digunakan sebagai bahan bakar boiler. Yang terakhir, hasil terakhir yaitu serat yang dapat digunakan juga sebagai bahan bakar boiler. Selanjutnya yaitu alur proses pembuatan minyak goreng.
Penerimaan TBS melakukan proses sterilisasi, lalu melakukan mesin bantingan yang menghasilkan dua, yaitu tandan kosong dan juga buah sawit. Pada tandan kosong melakukan proses pengolahan limbah yang menghasilkan limbah cair yang dapat digunakan untuk pupuk tanaman lapangan. Lalu pada buah sawit melakukan proses pengepresan yang menghasilkan CPO kotor, bui sawit, dan juga serat. Pada CPO kotor dilakukan lagi proses penjernihan yang akan menghasilkan CPO bersih. Dan pada proses penjernihan ini adanya limbah, dan limbah itu diolah menjadi limbah cair yang juga dapat digunakan untuk pupuk tanaman di lapangan atau juga pembuangan sesuai dengan ketentuan pemerintahan. Lalu bui sawit melakukan proses pemecahan biji yang menghasilkan hydrocoquelin yang menghasilkan juga palm kernel dan juga cangkang. Cangkang ini dapat digunakan sebagai bahan bakar boiler. Lalu hasil terakhir yaitu serat yang juga dapat digunakan sebagai bahan bakar boiler. Akuntansi produksi kelapa sawit ini bertujuan untuk mengumpulkan seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi untuk memberikan informasi yang relevan dan juga andal tentang harga pokok produksi di setiap tahap proses produksi. Akuntansi produksi kelapa sawit mengikuti alur akuntansi biaya proses. Seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi diklasifikasikan menjadi 4, yaitu biaya bahan baku, TBS, biaya tenaga kerja langsung yaitu upah, biaya bahan penolong, dan juga biaya overhead pabrik yaitu BBM ataupun penyusutan. Di dalam lingkungan sistem informasi akuntansi yang serba terkomputerisasi ini, sistem akuntansi akan dapat secara tepat menangkap setiap biaya produksi yang dikeluarkan. Selanjutnya yaitu jurnal proses produksi. Pada pengumpulan biaya produksi, jurnalnya yaitu biaya dalam proses, biaya bahan baku, pada persediaan TBS. Lalu untuk biaya upah yaitu biaya dalam proses, biaya tenaga kerja langsung pada kas atau bank. Lalu biaya untuk produksi yaitu bahan penolong yaitu BDP, biaya bahan penolong pada persediaan bahan penolong. Selanjutnya untuk biaya BBM atau penyusutan yaitu jurnalnya BDPB, biaya operasional pabrik pada persediaan operasional pabrik ataupun dan lain-lain. Lalu jurnal proses produksi yang kedua yaitu pengakuan persediaan barang jadi. Untuk jurnal tersebut yaitu persediaan barang jadi pada BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung, BDP biaya bahan penolong, dan BDP biaya overhead pabrik. Yang ketiga yaitu pengakuan persediaan dalam proses akhir tahun. Untuk jurnalnya yaitu persediaan barang dalam proses pada BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung, BDP biaya bahan penolong, dan juga BDP biaya overhead pabrik. Selanjutnya yaitu penjualan barang jadi. Untuk penjualan hasil dari kelapa sawit yaitu berupa minyak kelapa sawit ataupun lainnya, jurnalnya adalah bank atau piutang pada penjualan, beban pokok penjualan pada persediaan barang jadi. Baiklah, sekian video mengenai materi pertemuan 4 dan juga 5. Terima kasih.